saya pribadi namanya adalah Dewi dan saat ini saya adalah ketua umum dari pemburu beasiswa S2 ya. Kalau kita masa jabatannya 1 tahun ya kakak, itu di 2025 dan insya Allah berakhir di tahun ini ya. Nanti dinantikan saja beberapa kegiatan kita yang masih akan kita laksanakan. Halo teman-teman, saya Eliza. Saat ini saya di Turki ya. Kalau di pemburu beasiswa S2, saya pendiri sekaligus pembina juga, pembina Dewi, pembina Anila dan teman-teman. Dan bersama saya ada pembina lain yaitu Joko Susilo. Nanti Joko silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Joko Susilo, bisa dipanggil Silo. Asalnya dari Blitar. Kemudian baru tahun kemarin menyelesaikan untuk program S2 di Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Internasional Indonesia atau di Triple IU dengan full scholarship dari Triple IU Scholarship. Dan kodrullah sebenarnya di tahun 22 saya itu dapat 2 beasiswa teman-teman. Jadi beasiswa LPDP untuk di luar negeri dan 1 beasiswa dari Triple IU Scholarship. Tapi karena pada waktu itu ongoingnya lebih awal dari UI 3 gitu ya, jadi untuk LPDP-nya tidak diambil gitu. Tapi it's okay gitu ya. Dan intinya dalam hidup itu memang harus ada memilih ya teman-teman. Jadi life choice. Teman-teman mau pilih yang mana gitu. Kalau saya dulu memang my vision is going to study abroad. Cuman karena pada waktu itu ya hidup harus ada pilihan ya. Jadi kan memilih yang pertama, jadi yang kedua ya direlakan untuk tidak bisa dikerjakan gitu sih. Untuk kegiatan sehari-hari sekarang aku pribadi tinggal di Bogor, kemudian lagi ngajar juga gitu ya, dan lagi ngejar buat PhD, dan satu program PhD bulan ini akan pengumuman, jadi minta doa teman-teman ya keterima, dan nanti mungkin akan official, mungkin bisa dibantu disebarluaskan sama tim BB2 gitu ya. Dan semoga tahun ini sih bisa lanjut buat di itu aja sih. Wow. Amin, kita doain ya teman-teman, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi buat Kak Susilo selalu ditunggu nih update-annya gitu ya. Sesuai ya teman-teman, namanya pembina, backgroundnya sudah disebutkan tadi, udah nggak perlu ditanya lagi gitu ya kenapa kita jadikan pembina kita, karena memang udah berpengalaman ya di dalam hal memburu beasiswa gitu. Anila, boleh perkenalan sedikit Anila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Pertama aku ucapin terima kasih kepada Kak Eliza selaku founder dan pembina pemburu beasiswa S2 yang udah, dan kepada Kak Susilo juga, terus kepada Kak Dewi selaku ketua umum. Perkenalkan, nama saya Anila. Kayaknya udah kenal deh semuanya ini di sini, soalnya udah ada nama IG-nya ya, username-nya Kak. Aku nggak akan cerita banyak, cuman aku mau kasih tahu sama semuanya kalau gara-gara aku ikut organisasi ini, pemburu beasiswa S2, aku jadi bisa jalan-jalan ke luar negeri loh. Gitu aja Kak. Ini berasa di endorse ya Bebek. ada promo-promo gratis ini ya gitu. Oke, ini Kak Anila, wakil ketua ya. Jadi di pengurusan saat ini berarti aku kerjasama nih, tektokan selalu sama Kak Anila. Jadi teman-teman, hari ini yang ada di frame kalian di live ini itu kita ada founder kita, ada pembina kita, terus ada kepengurusan saat ini juga. Nah, salah satu yang komen tadi ada nanya tentang Kak, ada info beasiswa S2 full online PAI nggak Kak, pendidikan agama Islam ya? Nah teman-teman, nanti kalau info-info beasiswa itu biasanya kita sebarluaskan di konten-konten kita ya, walaupun kita masih berusaha untuk memprovide itu. Nanti teman-teman kita tampung aspirasi-aspirasinya. Tadi yang sebelumnya juga ada aspirasi tentang beberapa request beasiswa nih. Kak Susilo tadi kan udah nyoba banyak beasiswa juga ya. Kan teman-teman di sini mungkin lihatnya belakangan kita fokusnya ke LPDP, beasiswa unggulan gitu lah. Beberapa dari beasiswa lainnya ya kayak BIB dan sebagainya.
Nah, mungkin nanti kita bakal kulik beberapa beasiswa lainnya juga. Kita tampung aspirasinya ya, guys. Nah, hari ini kita khusus membuat live ini tuh dalam rangka refleksi bersama ya untuk anniversary pemburu beasiswa S2 yang ke-8. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah join di sini. Boleh juga kalau mau komen-komen ya, kira-kira kalian ini dari mana? Tadi kita udah ada dari 4 kota, 2 negara berarti ya. Ada yang dari Medan, Surabaya, Bogor, dan ada yang di Turki juga gitu. Nah, teman-teman, nggak terasa ya udah 8 tahun pemburu beasiswa S2 itu berjalan. 8 tahun tuh bukan hanya bukan waktu yang sebentar ya. Ya, 8 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Itu kalau ibaratnya SD udah lulus gitu ya. SMP udah mau lulus gitu. Nah, dalam 8 tahun itu tuh PBS2 selalu berkomitmen ya untuk membantu para pemburu beasiswa dalam meraih mimpi untuk studi lanjut. Walaupun nama kita pemburu beasiswa S2, tapi bisa kita lihat kita punya pembina yang saat ini sedang mengejar S3, ya sudah menyelesaikan S2 tapi tetap stay di komunitas kita. Artinya apa? Kita tidak hanya tertutup untuk yang S2 saja. Nah, melalui acara sore ini kita akan melakukan refleksi perjalanan PBS2, melihat kembali ya berbagai cerita, tantangan dan juga harapan buat komunitas ini ke depan. Maka dari itu aspirasi yang masuk tadi tuh kita tetap tampung ya teman-teman sebagai masukan untuk kedepannya kita fokuskan. Oh ternyata viewers kita itu butuh informasinya ini gitu ya. Boleh juga nanti kalau kalian mau DM gitu ya, lebih detail mau di bagian apa, nanti kita coba bantu sama-sama sebarluaskan infonya. Oke, tadi udah perkenalan ya guys. Nah karena udah perkenalan, aku pengen minta satu nih dari kakak-kakak yang ada di sini nih sebelum kita masuk ke sesi diskusi inti kita gitu ya. Jadi aku pengen mulai live kita walaupun udah setengah jam, kita baru mau mulai nih. Kita mau mulai pakai pertanyaan ringan dulu. Boleh nggak sih kakak-kakak di sini tuh kasih satu kalimat gitu ya. Apa arti PBS2 bagi kakak-kakak? Mungkin dari founder kita dulu nih. Arti PBS2 ya ringan-ringan aja dulu gitu pertanyaannya. Arti PBS2 dalam satu kalimat nih dari seorang founder PBS2. KL, silakan. Arti PBS2 itu bagi aku pribadi ya. Kalau aku pribadi mikirnya pemburu beasiswa S2 itu adalah impian yang aku bangun dan yang bisa membawa aku sejauh ini ke Turki. Sebab karena PBS2 aku bisa melangkah sejauh ini. Itu sih. Oke, luar biasa ya teman-teman. Oke, kita coba dengar dari Kak Anila. Ini Kak soal Kak Susilo masih loading nih di aku. Kak Anila, satu kalimat, apa arti PBS2 bagi kakak? Buat aku sendiri PBS2 itu amazing loh. Ya karena gara-gara, maksudnya dulu waktu awal kali keluar negeri itu sempat ditanya kayak kegiatannya sekarang lagi ngapain. Kebetulan kemarin tuh apa namanya waktu awal keluar negeri itu kan pas aku satu kepengurusan sama ketua umum yang dulu yang Kak Iya itu kegiatannya lagi ikut apa komunitas pemburu beasiswa S2, terus mereka notice gitu loh teman-teman aku yang di luar negeri gitu deh. Oke. Kak Susilo, sama pertanyaannya satu kalimat, apa arti PBS2 bagi kakak? Satu kata ya. Kalimat Kak, nggak apa-apa, satu kalimat ya. Baik nih, satu kalimat. Agak panjang berarti ya. Kalau satu kalimat yang ingin aku gambarkan dari PBS2 adalah apa ya? Sebenarnya kalau mau disampaikan secara kalimat, sebenarnya bukan hanya satu kalimat penuh ya, bahkan bisa berpoin-poin sebenarnya gitu. Tapi to be honest, kalau satu kalimat buat PBS2, saya merasa selama saya bergabung baik dari kepengurusan dan bahkan sekarang membantu menjadi pembina di sini, the moment that I cannot unforgettable adalah banyak informasi yang bisa saya dapatkan di sini gitu. Jadi bukan hanya sekedar kekeluargaan gitu,
tapi juga networking, kemudian information, bahkan hal-hal yang tadi sama juga seperti yang disampaikan teman Naila, yang dimana uh, ini bisa jadi salah satu branding kita gitu. Itu sih, jadi family networking and opportunity. Oke, banyak banget ya. Jadi kalau ditanya soal arti PBS 2, rata-rata mentionnya adalah benefit atau manfaat yang didapetin dari PBS 2 ya, karena itu membekas banget. Kalau aku pribadi juga kalau dapat question ini, arti PBS 2 sendiri, aku mungkin kepikirannya ya ini komunitas yang jadi pengingat aku bahwa bermimpi itu tuh nggak ada batas waktu gitu. Karena aku pribadi mungkin 8 tahun perjalanan PBS 2 baru bergabung tuh 2019 ya, if I'm not mistaken ya, sekitar 2019, soalnya aku masih S1 pada saat itu, masih ongoing. Itu kenal sama Kak Susilo juga, lalu kita off dulu dengan hiruk pikuk dunia, biasa kita bekerja, Kak Susilo juga lanjut S2-nya, ya kalau ongoing kan banyak tugas dan sebagainya, pasti kegiatan komunitas off dulu. Nah ketika kita mau serius lagi, karena kan aku yakin teman-teman yang sedang mengejar beasiswa ini ada yang sibuk dengan bekerja ya, sibuk dengan pekerjaannya dulu sehingga harus menunda. Maka dari itu PBS 2 ini kayak pengingat bahwasanya, oh aku dulu masih punya mimpi ini nih, dan nggak ada kata terlambat. Karena ya balik lagi ketika kita masuk, kayak ya kita udah berapa tahun vakum pun ternyata nyambung-nyambung aja ya sama teman-teman kita yang baru lulus. Ya kan, karena kan kenalnya kan sama teman-teman yang mungkin lebih muda daripada kita gitu ya. Semangatnya itu kebawa terus. Maka dari itu ini jadi kayak pengingat sih bahwa bermimpi itu tidak punya batas waktu. Selama kita masih mau ya bisa kita usahakan. Oke, guys. Pertama buat Kak Eliza nih, Kak. Namanya 8 tahun pasti ada awal perjalanannya nih, Kak. Tuh boleh nggak sih Kak diceritain pertama kali bagaimana sih awal mula dari terbentuknya komunitas PBS 2 ini ketika kita napak tilas ke 8 tahun yang lalu? Aku juga nggak tahu ya Dewa, kalau misalnya pemburu beasiswa bisa sampai sebesar ini, terus bisa kenal kalian juga, terus bisa sampai bertahan 8 tahun. Tapi menurut aku, kalau misalnya nggak ada next generation kayak Anila, kayak Joko, kayak Dewi, ini mungkin PBS 2 nggak akan tetap berdiri deh. Nah, dan perjalanan aku pertama tuh menurut aku berat sih, karena itu titik balik buat aku. Waktu itu aku baru pulang dari KKN, aku sempet kehilangan kayak tujuan hidup ya gitu ya. Aku bingung mau ngapain. Aku pertama kali ikut komunitas apa seminar waktu itu, judulnya Everyone Can Study Abroad. Waktu itu nggak ada cita-cita mau keluar negeri, sumpah. Walaupun nggak ada aku cita-cita. Aku cuman mikirnya kayak apa ya, tamat sekolah aja lah kayak gitu lah. Abis ini mau ngapain ya kerja kayak normal kayak orang-orang gitu kan. Nah, tapi pas di seminar itu ada salah satu pemateri yang buat aku terinspirasi sekali. Dia bilang kayak, aku bosan menjadi seorang penonton. Dia bilang kayak gitu loh. Aku aku keluar negeri itu karena keinginan aku pribadi, karena aku selama ini cuma ngelihat orang lain hasil kan, kapan giliran aku. Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak aku mikirnya kayak berarti selama ini aku cuma jadi penonton gitu loh. Aku mikirnya kayak gitu loh. Kayak kapan ya aku bisa berada di forum itu, kapan ya aku juga bisa menjadi pembicara, terus aku kapan ya bisa ke luar negeri kayak gitu loh. Jadi itu jadi motivasi awal aku. Kemudian setelah itu aku gabung di komunitas, dulu tuh ada komunitas namanya SBC, Sahabat Beasiswa itu, tahu kan? Oh, iya, pernah dengar tuh. Komunitas online, seminar online kayak gitu. Nah, terus aku kenal lah dengan Joko Rusmansyah waktu itu yang sama-sama ngurus PBS 2. Terus siapa lagi ya? Aku kenal sama, kalau nggak salah ada Musni juga, temennya Nila ini ya kan. Terus siapa lagi ya? Banyak kenal-kenal yang orang-orang dari luar kota itu. Terus abis seminar tuh kan kosong. Terus mereka nanya, ini kita bisa nggak ya bikin komunitas kayak gitu loh. Nah, orang-orang itu cuma ngomong doang, nggak ada yang mau gerak gitu loh. Action. Cuman
oh ya cuman ini aja apa tuh namanya tuh, oke oke kita bikin grup ya, kita bikin grup, tapi nggak ada yang gerak. Yang akhirnya aku mikir kayak kenapa nggak aku yang mulai gitu loh. Nice. Akhirnya aku yang mulai, aku bikin namanya pemburu beasiswa S2. Nah kemudian karena aku orangnya ya sangat penasaran, orang-orang yang dulu aku apa jadi pemateri itu aku invite, aku tukeran kontak sama mereka, terus aku tanyain tips dan harusnya gimana ya kalau misalnya cita-cita kita everyone can study abroad tuh berarti aku juga bisa dong kan, everyone kan semua orang bisa, berarti aku juga bisa kayak gitu loh. Terus karena motivasi dari mereka, eh, aku bikinlah komunitas pemburu beasiswa S2 ini, kenal dari teman-teman dari luar kota juga bareng, terus bikin apa bikin Instagramnya, terus juga bikin komunitasnya, itu belajar dari yang dulunya gabung di SBC juga, dan akhirnya terbentuk di tahun 2018. Terus baru terkuku itu ketika apa pertamanya cuma pemburu beasiswa S2 aja, kemudian ada PBS 2 Study Club ya. Itu PBS 2 Study Clubnya belum ada karena itu kegiatan offline. Jadi kita pikirkan gimana kalau misalnya pemburu beasiswa ini beasiswa S2 kita bikin satu program khusus yang mana programnya itu full online, full offline gitu loh, yang mana tiap kota itu kalau bisa kita bikin cabang-cabangnya gitu loh kan. SBC kan juga banyak ya cabangnya, SBC Bang, ada SBC Surabaya, SBC mana kan, kita terinspirasi dari situ, kita buatlah study club SC Palembang waktu itu, terus ketemu dengan Dewi juga buat SBC di Iya, eh, Dan. terus kita tawarin tuh ke teman-teman grup kita, ada nggak yang mau bikin SBC yang bikin PBS 2 SC di kota masing-masing, dan mereka jadi ketua programnya di sana. Awal mulanya terbentuk pemburu beasiswa S2 di tahun 2018, di tahun 2019 baru terbentuk PB2 SC gitu. Ah, ya, aku termasuk kalau bisa dibilang generasi pertama juga ya, karena 2019 aku juga bergabungnya di 2019. Kalau nggak salah aku ya 2019. Kalau di scroll mungkin di IG tuh aku karena waktu itu akan daftarnya ke KL langsung ya via DM, kalau nggak salah aku tuh via DM IG. Jadi kalau di scroll kayaknya masih ada deh, pertinggal dulu aku nanyain, Kak boleh gabung PBS 2 nggak ya gitu. Oh, Ya, ke akun ini, bukan ke akun personal, ke akun PBS 2 ini gitu kalau nggak salah aku. Terus aku dihubungkan secara WhatsApp ya sama KL untuk tanya lebih lanjut. Kayaknya ada masalah jaringan ya Kak Susilo ya. Oke, benar. nah Kak El kita lanjut dulu. Tadi kan Kakak bilang bahwasanya awal-awal kalau ditanya awal berdirinya PBS 2 juga nggak ingat secara spesifik ya gimana gitu. Nah, berarti apakah pemilihan nama, aku tertarik banget dengan pemilihan nama sih. Kayak tadi kan kita mulai, teman-teman tuh banyak yang request kayak beasiswa S1, beasiswa S3, bahkan member kita, pembina kita itu sudah lulus S2 dan sekarang lulus S3. Apakah dulu pemilihan nama S2 tersebut pemburu beasiswa S2, specifically S2 doang nih, cuman master degree doang. Itu hanya karena pada saat itu kakak sedang mengejar S2, terus ya udah karena kebutuhan aku S2 dan aku adalah pemburu beasiswa S2, namanya pemburu beasiswa S2 aja. Nah, ini kan sekarang kita juga merambah ke info S1 dan S3. Apakah itu sudah diprediksi juga oleh kakak ketika dulu ya, awal mendirikan itu, walaupun aku bikinnya S2, suatu saat nanti kayaknya info S1, S3 juga nggak apa-apa sih aku bagikan juga melalui komunitas ini. Atau gimana Kak? Apakah jalur dari PBS 2 sekarang itu unpredictable buat kakak? Gitu, kayak dalam artian oh ternyata banyak juga yang pengen tahu S1 dan S3 ya. Iklan. Oke, aku jawab aja ya, karena Dewinya lagi iklan. Eh, Kalau dibilang ya waktu itu tuh pada saat eh, aku ikut seminar Everyone Can Study Abroad itu, kebetulan yang bikin bikin acaranya itu Victory Education, itu salah satu eh, English Club di Palembang, dan waktu itu ada beberapa pembinanya juga yang kebetulan alumni dari S2 luar negeri. Nah, karena aku belajar dari mereka, terus aku lihat kayak apa effort mereka tuh, gimana mereka
buat S2 di luar negeri, terus mereka persiapannya gimana, mereka tuh ada program khusus gitu loh, program bahasa, TOEFL, IELTS, terus juga pembuatan Law of Attraction atau LOA gitu, terus juga bikin letter of academic, ya gitu-gitu aku belajar dari mereka. Nah, ketika itu aku mikirnya kayak anak-anak yang ada di grup aku ini rata-rata semuanya S1. Dan rata-rata mereka bukan anak SMA atau bukan anak-anak yang udah nerima S2 gitu loh. Karena mereka selalu menyebut nama kita sebagai seorang pemburu beasiswa gitu, selalu ngomong kayak gitu. Jadi aku mikir kayak gimana kalau nama ini kita namai pemburu beasiswa S2 karena tujuan kita sama nih. Tujuan kita memang sama-sama berburu S2 karena saat itu aku penerima beasiswa S1 loh dari Bidik Misi dan teman-teman Aha. aku juga penerima beasiswa S1 banyak yang juga sama aku gitu loh. Jadi aku mikirnya kayak tujuan kita nih apa sih di grup ini? Kayak kalau dari SBC kan memang dia beasiswa ya dan mereka itu besar udah terbentuk dan rata-rata orang-orang yang ada di situ memang udah nerima beasiswa. Nah, begitu juga dengan kami, Bidik Misi juga udah menerima beasiswa. Terus yang dari pembina kami ini, yang dari Story Education ini, penerima beasiswa S2. Dan kebetulan yang bikin grup Everyone Can Study Abroad itu, yang bikin seminar itu juga pembicaranya orang-orang yang udah nerima beasiswa S2. Nah, itu kita namai pemburu beasiswa S2 gitu. Oke, Dan sesimpel itu ya filosofinya ibaratnya ya karena pada saat itu S1-nya sedang ongoing, pastinya habis S1 nggak langsung S3 gitu ya, S2 dulu, makanya pemburu beasiswa S2 gitu ya Kak. Oke, menarik sih karena sekalipun nama kita pemburu beasiswa S2, alhamdulillahnya sebagai founder Kak Eliza cukup open minded karena memperbolehkan juga untuk platform ini menyebarluaskan informasi di luar dari nama kita yang S2 tadi gitu ya. Karena ya teman-teman yang mau melanjut ke S2 harus lulus S1-nya dulu. Kalau S1-nya nggak punya biaya, nggak tahu jenis beasiswanya ya nggak lulus juga, nggak bisa daftar S2 juga gitu ya Kak. dulu, aku dulu kayak pas mendirikan beasiswa ini belum lulus S1 malahan. Dan aku Waktu itu, juga waktu gabung ke PBS 2 juga masih ongoing S1 gitu. iya, Karena kayak memang masih karena memang waktu itu make sense sih yang Kakak bilang tadi kayak ketika kita baca nama komunitasnya pemburu beasiswa S2, kita masih S1. Langsung kayak tertarik, oh iya, aku daftar deh karena memang aku mau ngajar S2 gitu kan. Kayak kayak nama komunitasnya itu sendiri mewakili siapa kita. Gitu ya, Kak ya. iya. Terus waktu itu aku selesai KKN kan, terus aku bikin komunitas pemburu beasiswa S2 itu, terus aku kumpul dengan teman-teman KKN tuh. Terus aku bilang kayak, kalian kalau misalnya udah lulus mau ngapain atau apa sih? Kalau aku bilang aku pengen S2. Terus aku diremehin sama temen-temenku. Ya, S1 aja belum lulus mau S2. Aduh, sakit banget hati aku, sumpah. Aku masih inget kata-kata itu sampai detik ini, masih aku inget. Dan orang-orangnya juga aku masih inget. Gila, gimana ya kalau waktu itu diremehin kayak gitu loh. Kayak S1 aja belum lulus, mau S2 sok-sokan gitu loh. Kayak, ya Allah. Tapi itu jadi motivasi loh buat ngebuktiin kalau lihat ya nanti kata-kata ini akan aku bawa kalau aku sudah mencapai impian aku kayak gitu loh. Dan alhamdulillah sudah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya, ya ini aku juga kayak kalau dibilang mungkin 2018 belum sepopuler sekarang ya. Kalau orang sekarang kan kayak kita malah kasihan sama orang-orang yang bilang, aduh mimpimu ketinggian deh. Kita malah kasihan ya kayaknya hidupnya berat banget sehingga bermimpi aja dia nggak berani. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin belum sepopuler itu ya, kayak kita ketika dibilang kayak gitu kita ngerasa alhamdulillahnya Kak Eliza mendapatkan itu, menjadikannya bahan bakar positif sehingga dia menyiapkan dirinya menjadi orang yang layak untuk menerima beasiswa S2 yang menjadi tujuan dia sejak di S1 gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau kita bicara tentang sejarah berdirinya PBS 2 sangat luar biasa sekali ya, dalam hal yang sangat simple dan kalau bisa dibilang berawal dari ya keresahan yang banyak kita alami. Aku juga dulu merasakan apa yang sama seperti KL rasakan, tapi nggak berpikir untuk mendirikan sebuah komunitas KL yang menggerakkan, ya kita tinggal kayak bergabung di satu wadah yang sama karena tujuan kita sama gitu kan. Cuman ini Dew, yang bikin aku kayak insecure itu karena latar belakang juga kan. Orang tuh
nggak akan nyangka kalau misalnya di tahap ini nih aku bisa sampai ke negara Turki yang jauh 12 jam dari Indonesia. Itu tuh suatu pencapaian buat aku, karena teman-teman aku bilang kayak gitu tuh karena mungkin ngelihat latar belakang aku, mana aku penerima bidik misi kan, itu kan. Aku juga by the way memang udah ditinggal ayahku sejak umur 9 tahun, teman-teman. Nah, jadi aku anak yatim, terus juga sekolah beasiswa terus gitu loh. Jadi kalau kalau misalnya untuk mencapai sampai ke S2, sampai beasiswa ke luar negeri, itu tuh impossible bagi orang lain. Dan aku tuh mikirnya kayak, mungkin karena background aku, latar belakang aku karena orang nggak mampu, jadi orang kayak mikirnya kayak gitu loh. Makanya aku mikir kayak aku sendirian aku nggak kuat, makanya aku bangun komunitas agar aku punya apa, punya bahan charge gitu loh untuk meraih impian aku. Makanya sampai saat ini pun aku terus kasih semangat buat yang belum S2 ya, utamanya teman-teman yang sekarang lagi berjuang ya, kayak Dewi, Anila gitu loh. Ya aku juga yang sedang melanjutkan studi S3-nya, insya Allah. Jangan putus semangat. Dan justru dengan kita berkomunitas inilah kita bisa saling memotivasi, saling menguatkan. Agar ketika kita down itu kita punya alasan kembali kenapa kita harus berjuang gitu loh. Kalau kita sendirian kan kita nggak kuat. Setuju, Itu. setuju. Itu salah satu fungsi dari apa ya, komunitas ya. Kita punya teman dalam berjuang. Oke, thank you Kak El. Kita coba bergeser ke Kak Susilo nih. Kak Susilo nih sebagai pembina PBS 2 yang juga aku kenalnya dari 2019 ya Kak? Apa 2020 Kak? Lupa juga Kak? 2000 berapa? Kayaknya 2020 deh. 2020, dan kita pernah ketemu in person di tahun yang sama juga ya, kalau nggak salah 2020 ya. Betul, waktu di Pare. Bener, karena waktu itu masih deket nih dari Pare, enak banget gitu ya. Nah Kak, kita kan udah 8 tahun walaupun nggak full mengikuti perjalanan 8 tahun itu sendiri ya. Nah kalau Kakak sendiri sebagai pembina nih ngelihat, apa sih yang ngebuat PBS 2 itu tuh mampu bertahan ya? Kita kan tahu ya kayak sekarang itu orang kalau bicara kayak yang Kak El bilang tadi, bermimpi aduh nggak mungkin kayaknya gitu, ada statement itu masih ada gitu. Menurut Kakak sekarang apakah statement itu masih ada juga, dan apakah PBS 2 itu bisa bertahan? Salah satunya ya karena masih banyak orang yang berpikiran seperti itu tadi, atau menurut Kakak gimana, apa sih yang ngebuat PBS 2 ini masih bertahan dalam 8 tahun ini? Oke, baik. Makasih, Dew. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya ini sih, apa namanya, eh, konsistensi dan persamaan perspektif yang sama, baik dari pembina, founder, dan dengan apa, teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung di komunitas ini gitu. Itu yang mungkin yang aku lihat sampai detik ini gitu. Kemudian aku setuju juga sih dengan apa yang disampaikan sama KL, karena dulu itu ingat banget pada waktu S1 ya. Um, Waktu itu ada orang kayak temen tanya kan, kayak Silo kamu habis ini mau ngapain gitu. Terus aku bilang kayak aku punya tiga mimpi yang akan aku kejar gitu. Yang pertama adalah melanjutkan studi S2. Melanjutkan studi S2, kemudian kerja dulu, dan yang ketiga itu adalah mengikuti salah satu pengabdian untuk menjadi guru di daerah. Qadarullah pada waktu 2019, sebelum lulus bahkan itu, uh, aku dapat kesempatan buat jadi guru di Thailand selama setahun, di tahun 2019 ke 2020 gitu. Jadi ada kesempatan buat menjadi guru bahasa Inggris, dan di tahun 2019 uh, menyelesaikan semua kegiatan, skripsi, sidang, dan lain sebagainya. Tetapi Qadarullah tidak bisa ikut untuk wisuda, karena wisudanya kan di Juni. Aku berangkat ke Thailand tuh di bulan 5, dan waktu itu bener-bener lagi puasa. Jadi puasa, berangkat gitu ya. Nyampe sana pas puasa juga gitu. Jadi tidak ada beberapa momentum yang sempat terlewat, yaitu nggak ikut wisuda, kemudian nggak full ikut Ramadan di rumah, dan bahkan Lebaran juga nggak di rumah gitu. Dan itu mungkin masa-masa yang sebenarnya itu tidak aku putuskan sendiri, Dew. Jadi memang aku dulu apa-apa itu selalu konsultasi ke orang tua kan. Jadi kayak aku bisa wisuda, tapi aku setelah itu I don't know kayak what should I do gitu ya.
for my career gitu, atau aku udah ada kesempatan nih buat career path Gotcha. buat ke luar negeri gitu. Dan akhirnya orang tua ya you can do what you want to do gitu, ya udah terserah kamu, yang penting as long itu baik untuk kamu. Dan itu menjadi salah satu momentum yang sebenarnya sudah aku tunggu-tunggu, kenapa mau S1, salah satunya adalah mau ikut graduation. Cuman karena ya qadarullah, Allah sudah memberikan jalan yang mungkin lebih baik gitu ya, jadi ya udah, ya kembali lagi life is a choice gitu. Dan setelah dari situ ketemulah dengan komunitas yaitu PBS 2, dan ya tadi kembali lagi banyak hal yang bisa aku pelajari gitu. Dan uh, mungkin banyak diremehkan dari teman-teman gitu ya. Jadi masa kamu bisa sih buat studi abroad gitu, buat kuliah S2 di luar negeri gitu. Cuman dari kata-kata yang tadi sama juga dengan KL gitu ya, itu memicu aku pribadi buat kayak I want to make it happen about my dreams gitu, kayak everyone can get the scholarship dan lain sebagainya gitu. Dan dari beberapa apa ya pengalaman itu akhirnya membuat saya men-trigger gitu deh. Jadi kayak men-trigger untuk kayak mau berusaha, dan akhirnya finally setelah di tahun 2000 aku di 2021 kan, aku kemarin ketemu kamu di 2020 ya, saya ingatku ya. Iya, Pom. 2020 itu aku ke 2021, aku di Februari untuk apa namanya ngikut tes TOEFL ITP gitu ya, dan akhirnya dapet di tahun 2021 itu. Selama setahun benar-benar apply beberapa beasiswa, dan bahkan sampai ke percobaan ketujuh baru dapat gitu. Dari mulai bahkan di kampus aku S2 yang kemarin aku studi itu, Dew, itu sama percobaan kedua, Dew. Jadi, Oh, jadi bukan it's not my first time to apply the scholarship in my campus gitu. Jadi sebenarnya udah percobaan kedua. Karena percobaan pertama gagal di administrasi, percobaan kedua di tahun 2022 saya mulai mencoba untuk kayak merefleksikan ataupun mencatat kira-kira apa sih yang kemarin miss gitu. Akhirnya itu menjadi pertimbangan dan menjadi salah satu apa ya introspeksi aku pribadi untuk bisa lebih proper, lebih sistematis untuk apply beasiswa. Di tahun 2021 aku sempat apply ke beasiswa internal di UNER, kemudian sempat juga apply ke itu di UI3, cuman nggak lolos juga. Di administrasi di UNER pun juga nggak lolos gitu. Dan sempat juga apply ke DAD Jerman, dan itu TOEFL-nya kurang 10 aja poin udah bisa next start. Cuman karena pada waktu itu kurang 10 poin dari permintaan mereka gitu. Jadi mereka tuh cepet banget deh. Jadi email itu aku pagi email, besok paginya tuh langsung dibalas sama admission office-nya mereka. Dan mereka bilang unfortunately because your score is not kayak apa match their ya kayak requirement. nggak money requirement dari kita, jadi kamu tidak gagal di tahap administrasi. Juga sempat apply ke GKS, kemudian apply juga ke Australia World Scholarship. Jadi kurang lebih hampir ke 7 beasiswa. Ini perjalanan aku mendapatkan beasiswa, dan ups and down-nya banyak banget gitu. Jadi banyak diremehkan, tapi orang-orang itu akan melihat ketika kita udah berhasil, ya banyak orang yang datang memberikan congratulations, tapi mereka tidak melihat bagaimana proses perjalanan itu bisa dilalui. Dan kalau dari aku pribadi sebenarnya berhasilnya aku mendapatkan beasiswa itu bukan karena I got this scholarship gitu, tapi bagaimana proses itu bisa membersamai aku pribadi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih resilience, dan menjadi pribadi yang ternyata ketika kita berhasil banyak orang yang datang, tapi ketika kita lagi struggling dengan apa yang sedang kita perjuangkan, mereka they don't care about me gitu. Jadi kayak think about like ya ketika kita udah berhasil, mereka baru oke, congrats ya gini-gini, tidak menanyakan what did you do gitu, kayak apa yang sudah dilakukan, prosesnya gimana gitu, apakah memang se-struggle itu. Dan itu banyak orang-orang yang apa ya menghiraukan, bahkan tidak mempertanyakan ke kita gitu. Dan dari situ perjalanan, bahkan waktu itu di LPDP pertama kali aku daftar kayaknya nggak keterima di TBS, jadi memang TBS nggak dapet, percobaan kedua TBS dapet, cuma substansinya nggak lolos gitu. Dan uniknya adalah, mungkin aku bisa sedikit cerita ke teman-teman ya, Dew, perjalanan aku mendapatkan beasiswa LPDP. Aku mencoba LPDP itu di tahun 2021. Akhirnya karena di tahun 2021 yang batch kedua itu aku nggak lolos di TBS. Jadi memang pada waktu itu karena ya kalau udah lulus kemudian kayak it was like 2 years ago gitu ya. Jadi kita mau belajar pun juga kayak agak malas-malasan ya, Del. Apalagi TBS kan
Iya, kita Masya Allah. ujian, benar-benar ujian dengan manage waktu sedemikian rupa. Kan pada waktu itu nggak lolos di tes bakat skolastik atau TBS. Di tahun 2022, sorry, di tahun 2022 betul, di tahun 2022 awal gitu ya, itu aku coba lagi apply di batch 1 LPDP dan qadarullah nggak lolos juga di substansi. Jadi TBS-nya lolos, substansinya nggak lolos gitu. Dan pada waktu itu aku di interview sama mereka dan aku tuh ngambilnya di double degree di Boston University di MBA, tapi dia tuh double degree-nya di teknologi. Saya ditanya sama mereka ada 2 interview sampai aku bener-bener kayak satu pertanyaan yang membuat aku menangis gara-gara bener-bener menangis deh, bener-bener menangis gitu kan di depan interviewer gitu karena pertanyaannya adalah apa yang membuat kamu ingin studi S2 dan kenapa, apa motivasi kamu, dan ketika sudah dibilang motivasi ya pasti my parents gitu ya, dan pada waktu nggak tiba-tiba menangis sedemikian rupa, benar-benar menangis ya, itu benar-benar sampai beberapa menit dan akhirnya aku mencoba untuk recovery, akhirnya aku mencoba untuk masuk lagi dan mereka bilang ini kalau kamu ada LOA dari Boston gitu ya for your master degree kita bisa meluluskan kamu gitu, tapi karena kamu nggak ada LOA dari kampus tujuan gitu ya, mereka berpikir karena mereka kan aku dari ekonomi syariah tiba-tiba ke bisnis dan bisnisnya X teknologi dan itu benar-benar kita harus belajar Python, kita belajar beberapa apa namanya coding-coding dan itu tidak aku pelajari waktu di S1 dan itu yang membuat mereka agak sedikit ragu. Tapi kalau waktu itu aku nyodorkan LOA gitu ya, this is my LOA gitu kan, itu pasti akan lolos buat double degree di Boston University di US. Dan awalnya itu aku pertama kali daftar LPDP itu agak crazy ya. Karena kenapa aku bilang crazy? Karena kampusnya itu benar kayak yang pertama aku daftarnya di Harvard Kennedy School. Kemudian yang kedua aku apply aku letakkan di Melbourne di University of Melbourne. Ketiga tuh aku letakkan di Bologna yaitu di Italia. Akhirnya di yang kedua aku atur strategi lagi di Boston UNSW sama di kampus juga aku lupa nama kampusnya gitu. Dan yang ketiga aku mencoba untuk melakukan kayak semacam strategi biar nanti ketika substansi aku bisa lolos nih gitu. Dan ternyata strategi itu bekerja dengan baik gitu ya. Works ya. Ya, jadi kayak pada waktu itu akhirnya karena aku dari S1 ke ekonomi syariah, akhirnya aku mencoba untuk mencari kampus-kampus yang ada Islamic Finance and Banking. Dan di percobaan ketiga ini memang benar-benar aku persiapkan ya. Jadi mulai dari bagian how to answer about the questions, kemudian how to respond all the interviewers gitu. Dan benar aku lakukan sedemikian rupa dan pada waktu mentoring ketiga itu sebenarnya aku juga dapat award di LPDP. Kalau teman-teman tahu ada namanya Kak Gabriel, beliau itu S2-nya di Harvard Medical Schools. Itu ada salah satu mentor aku dan beliau sangat kritis terkait esai yang sudah aku bangun gitu. Jadi beliau benar-benar sedetail itu dan dari pengalaman beliau akhirnya sekarang pun ketika kayak ada minti yang ke aku juga sedetail itu akhirnya gitu. Dan itu menjadi salah satu apa ya pengalaman yang mungkin tidak mungkin aku dapatkan gitu ketika aku nggak ketemu sama beliau. Dan pertama kali aku nge-DM beliaunya juga gara-gara aku ingin ini award di LPDP di Harvard dan Harvard is my dream campus. Jadi kayak ya udah aku harus mencari apa ya semacam mentor yang memang dia sudah kuliah di situ dan benar-benar kayak semua mentor yang aku hubungin dari ada yang di Australia, ada yang bahkan udah alumni di Boston, itu benar-benar mereka tuh gratis dan aku nggak tahu ya karena mungkin dari komunikasi aku pribadi kayak humble dan mencoba untuk reach out-nya juga menggunakan sosial media yang benar-benar kredibel gitu. Jadi mereka welcome dan tuh benar-benar everything was free untuk mentoring dengan beliau-beliaunya ini gitu. Dan di percobaan ketiga akhirnya aku tempatkan di kampus pertama itu aku tempatkan di University of Malaya di Malaysia, kemudian UKM, ketiga itu di Dahan University di UK. Sebenarnya my dream campus is UK gitu, tapi karena aku nggak mau terlalu dikulik-kulik masalah UK gitu ya, akhirnya aku menempatkan posisi pertama aku di Malaya gitu. Dan itu secara major, secara profesor pun juga align dengan aku S1 dan ternyata setelah menerapkan itu ternyata berhasil dan keterima deh di percobaan ketiga. Jadi LPDP aku tuh percobaan bukan 1-2 ya tapi ketiga baru dapat gitu. LPDP-nya dapat dan pengumuman LPDP itu aku masih ingat banget ketika aku ada kelas itu 2 bulan aku kuliah di UI 3 gitu ya, dan
aku jadi Kak, karena udah dapat S2 gitu, udah belajar, jadi nggak se-excited ketika aku belum mendapatkan S2 gitu. Jadi pada waktu itu pengumuman LPDP, dan ketika aku buka lulus substansi, ya udah kayak first time ya terkejut ya, cuman nggak terlalu excited ketika aku dapat Ah, S2 di UI3. Itu sih ngerti perjalanan, lagi. ya perjalanan beasiswanya. Jadi benar-benar ups and down, kurang lebih seperti itu. Itu sih Dem. Nggak ngerti lagi kayak apa ya, dibilang tadi sudah ongoing kuliahnya tapi tetap mencoba itu kayak pas lulus tuh oh ternyata eligible, oke gitu. kayak kayak oh, oke gak terima, tapi untuk mengambil keputusannya pasti kakak punya pertimbangan tersendiri gitu ya. Cuman bener-bener dari full ceritanya Kak Susilo tadi tuh bener-bener sesuai dengan nama kita ya, pemburu beasiswa gitu ya. Banyak banget jenis beasiswa yang udah dicoba, dan bener-bener pengalamannya itu bukan yang indah-indahnya doang. Ya itu that's why orang kan biasanya cuman bilang, wah enak ya Susilo, begini begitu, udah lulus ini itu. Padahal nih kalau dibongkar tadi ya, lebih detail lagi, banyak banget perjalanan di belakangnya gitu ya. Aku rasa kalau ditanya kenapa komunitas pemburu beasiswa S2 ini sendiri masih bertahan, eh, walaupun sudah berjalan 8 tahun dan insya Allah ke depan masih ada 9, 10 dan selanjutnya, ya karena masih banyak orang-orang yang berada di proses kasus Silo tadi ya, ibaratnya masih butuh teman-teman juga buat sama-sama, oh aku berjuang, ketemu teman seperjuangan. Kak Susilo ada beberapa momen dia melewati sendiri yang alhamdulillah tetap survive ya. Kalau istilahnya kita tuh husnul khotimah nih berarti ya, S2 aja ya selesai gitu ya. Nah, tinggal perjuangan S3-nya. Nah, kalau dari Kak Susilo sendiri, mungkin satu lagi nih Kak, aku mau tanya tentang perubahan nih. Perubahan apa sih yang paling terasa dari kakak gitu ya? Yang kakak rasakan dari kakak awal bergabung PBS 2, kalau kita tanyakan dari awal PBS 2 berdiri 2018, kakak belum di sini gitu ya kan. Taruh dari awal kakak bergabung, yang kakak lihat dari PBS 2 sendiri gitu. Apa sih perubahan yang paling terasa dari awal kakak bergabung sampai dengan sekarang gitu kak? Baik, ya tadi Dew, pengalaman yang mungkin tidak aku dapatkan ketika aku tidak bergabung di BPS 2, yang ya tadi family networking opportunity gitu. Dan banyak sekali apa ya, teman-teman di BPS 2 ini yang satu satu tujuan gitu, dan mereka benar-benar eh, ingin mendapatkan beasiswa buat lanjut studi, dan how to change kayak ourselves gitu in every single day gitu. Makanya itu yang membuat aku pribadi banyak sekali perubahan yang dulu mungkin pertama kali aku gabung juga belum begitu tahunya apa itu beasiswa, berbagai macam beasiswa. Akhirnya aku coba kulik-kulik lah dari sosial media yang ada di PPS 2, dan itu membuat aku kayak aku harus gabung nih dengan komunitas ini gitu. Dan ternyata ketemu dengan KL, ke Mas Ardi juga, dan beberapa bahkan teman-teman anggota di PPS 2 yang mereka sudah dapat beasiswa LPDP. Bahkan ada yang dulu aku masih ingat, kita ada pembina KL ya, yang siapa yang di Polandia Kak? Kak Eh, Lutfi, Kak Hilmi Lutfi, sama Kak Hilmi. ya. Iya, yang kalau itu kayaknya Kak Lutfi sih. Beliau itu kayak memotivasi aku buat kayak, ayo dong kuliah di S2 di luar negeri. Dan beliau kan menceritakan bagaimana beliau dulu perjalanan bahkan sampai bisa S2 di sana, dan bahkan sekarang kayaknya masih di sana ya Kak ya. Dan itu yang membuat Silo pribadi kayak, bahkan sekarang pun di titik sekarang ya, kalau kamu bisa tanya ke aku, how many scholarship did you apply gitu ya, aku bisa bilang lebih dari, bahkan di titik aku sekarang dari tahun kemarin sampai di sini, bukan tahun kemarin ya, bahkan mulai tahun ini, no last year itu aku udah apply beberapa beasiswa. Dan untuk beasiswa baik untuk PhD, untuk S2, bahkan aku apply lagi untuk S2 gitu ya, itu kurang lebih at least sekarang udah hampir bahkan 9 atau 10 beasiswa yang sudah aku submit. Dan itu mulai, kalau untuk PhD ada yang di Malaysia, ada yang di ITB aku apply juga kemarin gitu ya. Kemudian kalau yang PhD itu kalau nggak salah ada di Malaysia di INSEAD University. Kemudian ada yang di Konkan University bulan ini pengumuman untuk Doctor of Philosophy in Business Administration. Kemudian di YTB itu juga kayaknya masih lama prosesnya. Cuman aku ingin prosesnya aku benar-benar mau selesaikan sampai akhir, keterima apa enggak sih dengan beasiswa ini gitu. Cuman yang udah apply itu ada di India juga. Baru hari ini aku India submit juga untuk PhD. India, kemudian Malaysia, Turki, UK,
sama satunya di Thailand. Jadi ada 5 untuk PhD, sisanya itu untuk program S2 juga di Malaysia, ke Brunei, kemudian ke Mas itu sih kayaknya kalau S2 nggak terlalu banyak karena memang untuk S2 kan menjadi my second priority ya. Cuman memang my first priority adalah untuk PhD. Itu sih. Jadi sekarang aku lagi berjuang teman-teman. Jadi banyak beasiswa yang sudah aku submit gitu ya. Jadi Luar kalau biasa teman-teman tahu ya. nanti kalau misal dapat semua ya berarti ya Tinggal milih. memang ya that's so amazing karena ya aku tuh sekarang ongoing juga menjadi mentor salah satu beasiswa dan jadi mentor juga jadi mimpi jatuhnya gitu. Jadi kayak dua perjalanan yang saling beriringan. Cuman dari pengalaman-pengalaman aku daftar beasiswa, program-program, bahkan program yang non degree yang kemarin ke Korea, ke Jepang, ke Malaysia dan beberapa negara itu perjalanannya memang berawal dari PPS 2 di mana banyak sekali teman-teman yang satu frekuensi dan akhirnya dari situ aku mencoba untuk merefleksikan aku akan intinya kalau dari aku ya Dewa ya aku tuh nggak mau apply program yang dia nggak full cover intinya Iya. kalau aku pribadi kalau dia udah full cover terutama untuk flight ticket ya itu udah menjadi concern aku dari dulu gitu jadi kalau mereka nggak cover flight ticket aku nggak mau berangkat gitu. Dan dari program-program yang udah aku terima dari mulai di Korea bahkan 2 kali kemarin dan beberapa negara-negara itu semua free dan aku cuma bawa my pocket money only gitu. Jadi aku selalu bilang ke minti aku ke beberapa teman-teman aku cari program yang dia full cover. Jangan sampai kamu harus beli tiket dan lain sebagainya. Jangan karena kalau kita mau apply beasiswa ya atau program yang benar-benar full cover itu yang kedua aku selalu mengingatkan ke minti aku gitu ya bahkan ada yang DP di beberapa beasiswa aku sampaikan ke mereka kalau kalian udah jadi awardee jangan sampai ketika ada orang tanya ke kalian kayak leave it gitu kayak tinggalkan atau bahkan menghiraukan karena ingat perjalanan kalian bisa di titik ini itu karena kalian juga pernah di titik mereka juga jadi aku selalu sampaikan ke minti aku gitu ya jangan menjadi awardee yang mengabaikan, mengignore, maksudnya mengignore dari ketika ada orang-orang yang bertanya ke kita. Makanya aku pribadi kenapa aku ketika ada orang tanya ke apa aku coba untuk welcome, karena aku pernah di posisi mereka dan struggling itu dengan beasiswa gitu. Jadi karena kita nggak bisa menjudge ya Dew, banyak sekali awardee yang bahkan kalau Dewi pernah berpengalaman ada beberapa awardee yang dia nggak mau ditanya-tanya lah gitu bahkan di DM pun balas pun juga nggak dibalas gitu jadi hal-hal seperti ini juga perlu teman-teman ketahui tidak semua awardee bahkan support di LPDP karena aku juga merasakan gitu nggak semua welcome dengan teman-teman yang mau bertanya gitu jadi kalau ada platform seperti PPS 2 ini itu menjadi salah satu momentum yang teman-teman bisa maksimalkan teman-teman bisa gunakan untuk mencari atau menggali informasi dari teman-teman awardee yang diundang oleh komunitas ini gitu jadi banyak sekali very complicated ketika kita bicara masalah scholarship is hard ya teman-teman kenapa saya bilang scholarship is hard karena nggak semua orang tuh bisa dapat gitu loh kalau scholarship is easy gitu ya so everyone can get it gitu tapi kenapa everyone scholarship is hard ya mungkin ya dengan beberapa yang tadi kita banyak diremehkan orang, kemudian kita banyak ups and down, bahkan saya tuh harus investasi deh untuk bisa mendapatkan TOEFL gitu, karena waktu ke Pare dengan biaya sekian, gitu. Dan itu kan investasi dalam bentuk uang gitu, uang, waktu dan tenaga gitu. Jadi kalau ada yang bilang beasiswa itu gratis teman-teman gitu. Teman-teman harus persiapan untuk semisal untuk TOEFL, kemudian untuk investasi semisal harus ke Pare dan itu kan harus ada dana dan lain sebagainya. Jadi selagi ada komunitas yang sudah memberikan free access untuk bisa teman-teman mendapatkan informasi mulai dari administrasi, ujiannya, bahkan mungkin substansi, salah satunya adalah PPS 2 gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa maksimalkan itu karena aku pribadi kalau buka intensif program dengan yang benar-benar private dengan one by one gitu kayak face to face seperti ini nggak gratis deh beneran jadi kalau memang kita mau ngambil intensif program dengan mentor yang memang dia udah berpengalaman kalau aku pribadi sekarang memang aku akan ada price list lah untuk teman-teman yang seperti itu karena kita benar-benar intensif deh tapi kalau untuk kayak ada platform PBS juga yang sudah memfasilitasi teman-teman buat mendapatkan akses segratis ini gitu ya kalau teman-teman tidak memaksimalkan itu sangat disayangkan sekali gitu sih deh.
Setuju, setuju. Ya, jadi kayak kalau dibilang perubahan yang paling terasa ya saat ini tuh dampak kita jauh lebih besar dan terukur gitu, jauh lebih luas dan terukur. Karena bener yang Kak Susilo bilang tadi itu banyak dimention oleh orang-orang yang ikut bergabung di kegiatan kita juga. Apalagi baru-baru ini kita juga menyelesaikan satu kegiatan yang cukup ambisius ya kalau bisa dibilang, yaitu mentoring LDP kelas LPDP sebelum penutupan kemarin sebelum penutupan pendaftaran kemarin kita berakhir juga dan berjalan 3 bulan. Itu kalau di tempat lain atau bahkan Kak Susilo sebagai ordinya sendiri membuka seperti itu udah berapa bayarnya, dan banyak banget kan sekarang yang seperti itu. Makanya banyak juga member kita yang bilang dan say thanks lah ke teman-teman di PBS 2, terkhusus kayak kalau kita bikin kegiatan kayak gini kayaknya nggak afdol kita kalau tidak mention orang-orang yang terlibat di PBS 2 ya, karena PBS 2 bisa bertahan 8 tahun ini ya karena kontribusi dari banyak orang yang punya kesadaran. Tadi Kak Susilo tuh bilang, aku setuju banget karena kita punya pengalaman tidak semua orang welcome, tidak semua awardee itu welcome. Kita nggak mention satu beasiswa khusus ya, ada beberapa beasiswa lainnya juga yang tidak welcome. Mereka nggak salah sebenarnya, tapi kalau bayangkan kalau semua yang kita hubungin gitu ya bertindak yang sama, nggak akan sejauh ini PBS 2 berjalan gitu ya, karena bisa melahirkan regenerasi penerima beasiswa ya karena kita dapat ilmu dari mentor-mentor kita sebelumnya. Jadi ada yang di-mention sama Kak Susilo dulu, aku langsung nggak flashback tuh Napak Tilas waktu zaman masih jadi member ya, itu iya banyak banget mentor-mentor kita yang menginspirasi kita. Kayak ingat banget dulu ya waktu kita video call itu dibilang aku bawa kalian keliling negaraku ini biar kalian termotivasi. Itu kita lagi kayak di sana siang, kita malam di sini, kita lihat oh ada negara yang lagi siang di sana padahal di sini udah mau tidur ya, kayak gitu. Itu kan dulu bener-bener kayak kepikiran aja enggak gitu ya, padahal nggak kepikiran, cuman karena dimotivasi dan kita ngelihat dan kita kenal orang yang seperti itu, kita jadi mau berjuang gitu ya, mau lebih berjuang gitu. Oke, kita coba lanjut ke Kak Anila dulu ya. Aku penasaran juga nih, soalnya sebagai anggota kalau kita bilang tentang pengalaman, aku sama Kak Susilo itu punya pengalaman yang hampir mirip karena ya kayaknya kita satu tingkat gitu ya, satu letting apa istilahnya tuh. Satu angkatan gitu ya pada saat dulu masih aktif tuh. Nah, kalau Kak Anila nih, Kak Anila, ini kayaknya Kak Anila udah gelisah mau buka juga deh nih. Aman Kak Anila? Menu bukanya sudah ada kan Kak Anila? Ada, aman. Oke. Tadi Kak Susilo itu menyimak juga ya Kak ya. Tadi Kak Susilo itu sudah banyak juga tadi mention beberapa pengalaman dia yang berkesan lah ya waktu dia bergabung di PBS 2 hingga sekarang menjadi pembina kita gitu. Nah, kalau dari Kak Anila sendiri tuh apa sih Kak pengalaman yang paling berkesan selama aktif di PBS 2 Kak? Oh ya, makasih Kak Dewi sebelumnya. Mungkin kalau untuk pengalaman sebenarnya nggak jauh beda dari Kak Eliza selaku pembina dan Kak Suslo. Yang tadi udah diceritain tuh, aku menyimaknya dengan apa ya, dengan nada dering gitu, kayak flashback ke masa lalu sebelum aku kuliah. Jadi sebelum aku kuliah itu, aku sempat gap year sih Kak. Aku gap year 2 tahun, teman-teman. Dan di tahun 2019 tuh aku benar-benar mencapai titik yang apa ya istilahnya bisa dibilang titik keemasan gitu, karena memang dari semua jalur masuk kuliah S1 tuh aku keterima gitu. Dan yang paling ini ya gongnya tuh kan aku punya cita-cita jadi dokter, otomatis dong aku ambil kayak jalur seleksinya juga di rata-rata di fakultas kedokteran. Terus nggak tahu nih kenapa beloknya jauh banget ke UINSA. Tapi itu apa ya termasuk ridho dari orang tua juga, karena waktu itu aku sebenarnya tuh keterima SBMPTN di kedokteran Unpad, tapi sama orang tua nggak boleh, akhirnya aku disuruh di UINSA aja yang deket sama rumah kayak gitu. Nah, after aku keterima kuliah, beberapa teman-teman aku tuh juga suka banget merendahkan, bukan bukan suka banget ya, tapi emang udah kelihatan gitu kalau bahasa mereka merendahkan. Kayak gini pertanyaannya, kamu kuliah di UINSA tuh mau jadi apa sih? Sedangkan program studi atau jurusan yang kamu ambil aja tuh udah nggak make sense sama kamu. Yang awalnya pengen jadi dokter, kok apa namanya larinya jauh banget ke manajemen pendidikan lagi gitu.
Nah, terus aku mikir, ya Allah, kenapa sih gini amat ketemu sama manusia-manusia kayak gitu, ngerti gitu, aku gak usah cerita sama mereka. Tapi kalau aku nggak cerita sama mereka, ya ibaratnya aku nggak jawab pertanyaan mereka kayak gitu. Jadi aku dulu tuh tipe orang yang suka ngejawab orang bertanya. Nah, tapi dari situ, 2000 berapa ya, 2020 kalau nggak salah sih, apa 2019 ya, ya awal aku masuk kuliah itu, aku ketemu sama Kak Eliza. Terus join di Generation Future Leader di GFL. Udah, habis itu ketemu di Surabaya sama Kak Eliza, terus aku juga ketemu sama Kak Husni. Sama Kak Husni disuruh join PBS 2, waktu itu masih member biasa. Nah, pas join itu aku jadi kepikiran gitu, karena aku sempat sharing banyak kan sama Kak ini tuh organisasi apa sih, terus ranahnya tuh kemana selain ke pemburu beasiswa S2. Oh ternyata juga ya sedikit banyak hampir sama dengan organisasi yang aku ikutin. Cuman kayaknya aku kalau ada di situ kayak lebih keren deh gitu awalnya mikirnya. Nah akhirnya eh, sambil lalu waktu berlalu aku sempat jadi apa koordinator study club yang di Surabaya itu seiring pergantian dari Kak Husni sama Kak Fatur waktu itu ketuanya. Nah pas di situ aku di inilah sama teman-teman kuliah ditanya lagi itu sebenarnya aku sih emang cuma buat beasiswa S2 aja ya. Nah dari aku jadi apa koordinator di situ aku merasa pertanyaan ini gak perlu dijawab deh. Sumpah ini bikin aku sakit hati nanti kalau kayak gini aku flashback terus ke masa lalu. Akhirnya berjalan, aku lulus kuliah, aku dapat tawaran ngajar di sekolah internasional. Nah, pas aku ngajar di sekolah internasional itu, um, apa ya, hal yang menjadi alasan aku untuk tetap bertahan di S2 adalah aku impianku yang mana aku tuh pernah dimotivasi sama salah satu temenku yang kebetulan dia bilang lu tuh gak keren jadi dokter, lu tuh keren jalan-jalan keliling dunia gitu. Nah dari situ aku kepikiran aku semoga lewat PBK ini aku bisa benar-benar keliling dunia. Gongnya habis aku lulus aku urus buat ikut lomba debat. Nah debat internasional. Awal itu aku debat di UK, di apa di Cambridge City. Nah dari situ aku kan sama beberapa orang itu terus aku juga sempat ikut MUN waktu 2021 kalau nggak salah tapi itu kan online karena untuk dan itu kan kenal sama semua teman-teman di luar negeri terus kita itu tadi diajak lomba debat terus sampai pada akhirnya aku benar-benar di titik puncak yaitu dari jadi juri lomba debat. Nah di sini aku merasa bisa apa ya menjawab apa sih namanya hal-hal yang dulu tuh orang-orang yang merendahkan aku gitu dan aku setiap kali ditanya kenapa sih kamu kok bisa jadi juri di sini lah karena gue belajar di PBS 2 gitu gitu. Waduh, waduh, waduh. Aku kalau kalau ibarat gini ya, komunitas kita itu kan benda mati ya gitu ya. Nah, kalau benda hidup dia udah salting kali ya. Kalau ya pemburu beasiswa itu adalah manusia udah salting kali. Iya udah salting banget lah ibaratnya saltingnya salting tinggi gitu dan apa ya dari semua pengalaman aku yang bisa jalan-jalan ke luar negeri itu aku berharap aku dapat beasiswa S2 cuman kan kemarin waktu ada yang apa sih namanya kayak masalah itu loh LPDP yang anaknya bangga jadi WNI WNA itu itu aku sempat sempat agak gimana gitu sih waktu menyuarakan apa namanya agak apa ya istilahnya kayak nggak setuju dengan pernyataan kakak itu karena kak yang jadi lebih parahnya itu si pelaku ini tadi itu kan alumni SMA 5 Surabaya yang dulu pernah jadi juri lomba debat aku waktu di UNER dan dia tuh pernah bilang gini kamu tuh cara ngomong public speakingnya jelek banget sih kok kayaknya hari ini ya jadi kamu nggak lolos wah
Ya gitu Kak, makanya tuh besar aduh nggak tahu deh. Makanya kayak nggak enak juga waktu aku ngerasa aku kan ada di pemburu beasiswa S2 nih, ada Kak Dewi, sebenarnya nggak enak loh aku ngomong masalah LPDP yang kayak gitu-gitu kan, karena emang sebenarnya nggak semua pribadi yang kayak Ya, itu tadi, tapi ya kita uh, bilang oknum lah ya bahasanya ya gitu, itu tuh satu dibanding berapa gitu. benar benar Kak, tapi ya karena aku inget flashback waktu aku awal ikut lomba debat hukum ya, waktu itu juga temanya kebetulan berat banget. Ya itu, aku ngerasa kayak, wah ini momentum gue balas dendam. Harus nangis kayak Allah. Pokoknya kalau ingat ini tuh apa ya, menyakitkan banget gitu loh. Tapi aku ingat lagi, oh iya aku ada di organisasi pemburu beasiswa S2. Di sini kan aku juga bakal ketemu sama kakak-kakak yang keterima LPDP, yang keterima beasiswa di mana-mana gitu. Akhirnya dari situ aku sadar diri gitu. Ini lo ingat ya, lu bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa jadi juri lomba debat, bisa jadi ini itu, bisa ngajar di sekolah internasional, kamu juga belajar di PBS 2 gitu, Kak. Wow. Wah, sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan lanjutan aku sih ya, tapi gimana ya, karena kayak ibaratnya manfaat yang kakak mention tadi itu kan kita dapat, aku nggak tahu apakah semua komunitas bisa memprovide itu atau tidak gitu ya, tapi dalam artian kayak keberadaan komunitas ini ke kita secara individu, baik ke Kak Eliza foundernya, Kak Joko Susilo pembinanya, aku saat ini ketuanya, itu berbeda-beda gitu ya. Impact dari PBS 2 ini ke kita tuh berbeda-beda. Kita mendapatkan hikmah tersendiri dari bergabung di komunitas ini, tapi kalau kita lihat in general ya semuanya positif dan benar-benar menjadikan kita ya pribadi yang hari ini nih, ada yang belum mendapatkan beasiswa tapi kita masih kayak, kita nggak merasa bahwasanya belum mendapatkan beasiswa itu adalah akhir. Kita sadar bahwa itu adalah proses, dan ditambah kita bertemu dengan banyak orang yang dalam situasi yang sama dengan kita, kayak jadi penguat aja gitu ya. Jadi kayak kita ngerasanya perjalanannya rame bareng-bareng sama yang lain gitu ya. Oke, terakhir nih buat Kak Anila. Kak Anila, walaupun sebenarnya kayak bilang tadi berkaitan, cuman buat orang di luar sana yang belum tahu PBS 2 atau belum pernah bergabung di kegiatan kita, mengapa sih Kak, atau kenapa sih Kak komunitas seperti pemburu beasiswa S2 ini tuh penting bagi mereka yang Putus-putus, Kak. khususnya? Oke, ini dengar suaranya? Iya, benar, Kak. Intinya tuh adalah kenapa sih komunitas seperti pemburu beasiswa S2 ini tuh penting bagi orang-orang yang sedang memburu beasiswa, khususnya buat mereka yang belum pernah ikut kegiatan kita. Itu kenapa sih Kak, menurut Kakak komunitas seperti ini tuh penting? Karena menurut Kak, tadi kan juga beberapa manfaat dari KM maupun Kak Susilo yang aku simak tuh intinya satu sih, komunikasi. Kita belajar di organisasi manapun sebenarnya itu kan tentang komunikasi. Kan nggak mungkin ya teman-teman ini mau memburu beasiswa S2, S3 ataupun bahkan S1 ya, maksudnya teman-teman yang masih SMA itu kayak tiba-tiba mereka dapat ada jembatan untuk itu kan informasi, meskipun itu just information ke telinga teman-teman ya, itu buat jembatan mereka menggapai mimpi mereka yang bahkan mungkin sebelum itu punya cita-cita yang nggak kesampaian gitu loh Kak. Karena aku mendapatkan beberapa motivasi tadi yang aku bilang dari teman aku, lebih keren keliling dunia daripada jadi dokter, meskipun jadi dokter itu juga perlu gitu loh Kak. Penting nggak sama yang aku sampaikan. Jadi intinya kalau pentingnya sendiri komunitas ini atau organisasi ini ada itu untuk komunikasi supaya teman-teman tahu kalau beasiswa itu terbuka untuk siapapun, dan beasiswa itu banyak, cuma LPDP, nggak cuma di EDI dan lain yang waktu yang sekarang. Iya, jadi ibaratnya komunitas ini tuh memberikan informasi pada orang-orang yang mungkin masih membutuhkan informasi tersebut, walaupun informasi ini sendiri tuh sekarang banyak banget ya sudah tersedia dimanapun bagi orang yang mencari-cari
pasti ketemu sih sebenarnya informasi yang kita bagikan. Cuman dengan kita bantu membagikan lagi, semakin banyak lagi yang tahu bahwasanya ya Anila bilang tadi, beasiswa itu banyak dan siapapun bisa menerima beasiswa dari yang banyak itu, masa nggak ada satupun rezeki kita bahasanya gitu ya. Tadi Kak Susilo nyoba 8 sampai 9 kali percobaan beasiswa, akhirnya keterima di 1-2 itu ibaratnya ada mungkin orang yang baru mendaftar, dia baru menerima satu beasiswa ketika sudah mendaftar 30. Tapi intinya apa? Karena beasiswa itu banyak, 30 tuh bukan dia 1 tahun sekali gitu. 1 tahun kita bisa nyoba berapa banyak beasiswa, karena tadi seperti Anila bilang beasiswa itu banyak gitu ya. Wah keren Iya. banget sih, karena dari tadi yang aku lihat teman-teman di sini ya including diriku sendiri gitu ya, kita punya pengalaman yang hampir mirip-mirip ya kalau kita bicara soal PBS 2 ini. Nah sebelum nih kita menutup ya refleksi kita hari ini, karena memang sudah masuk ke personal masing-masing juga gitu ya, karena kayak kalau kita bicara PBS 2 ya pastinya berkaitan dengan personal kita gitu. Nah aku pengen minta satu refleksi dong dari teman-teman di sini semuanya. Apa harapan dari teman-teman ya, pertama mungkin dari Kak Eliza gitu, untuk masa depan atau keberlangsungan dari komunitas pemburu beasiswa S2 ini sendiri ke depan, itu harapannya apa sih? Boleh dari Kak Eliza dulu. Kalau harapan aku selama kepemimpinan Anila dan juga Dewi ini nih, harapan aku kalian kompak dulu sih di internal. Terus setelah kegiatan mentoring ini masih ada lagi kegiatan-kegiatan yang nantinya membawa kalian ke impian kalian. Apalagi kalau aku dengar perjalanan Joko Susilo, Anila. Ini aku belum dengar nih dari perjalanan Dewi nih. Harusnya Dewi juga cerita ini tentang perjalanan selama PS2. Baru kita refleksi gitu. Nah, habis ini ya. Nah, jadi dengan harapan nanti kalian akan menjadi Joko Susilo selanjutnya. Joko Susilo Amin. benar inspirasi ya. Ya ini memang benar-benar the power of scholarship hunter yang benar-benar sampai saat ini loh. Ya dari S1 terus Benar. S2 Setuju, ongoing setuju. apply terus sekarang 3 juga. Ini powernya besar sekali. Berarti memang dia benar-benar seorang pemburu beasiswa sejati gitu loh, dan bisa menjadi inspirasi buat kita juga. Nah apalagi sekarang sudah punya anggota, sudah ada orang-orang yang memang punya visi misi yang sama dengan kalian. Tolong banget jangan berhenti di sini, kalian harus fokuskan impian kalian, terus juga kalian harus tahu tujuan kalian apa berada di sini, teruslah menginspirasi. Even kalau misalnya mentoring ini udah selesai, tolong rencanakan untuk mentoring selanjutnya. Dan goalsnya kalau bisa dari kalian tahun ini jadi awardee itu harus. Amin ya Allah, amin. Itu harapan kita bersama ya teman-teman. Jadi kalau kita bikin kegiatan, kita enggak set yang muluk-muluk, karena muluk-muluk dalam artian melahirkan awardee itu kan semua orang yang mendaftar pasti ingin mendapatkan, kalau bisa one shot ya, sekali coba gitu. Tapi keberadaan dari PBS 2 ini sendiri, kita pasang target bahwasanya minimal gitu ya, ada yang keterima tahun ini gitu. Itu kan satu kebanggaan bagi kita dan indikator keberhasilan dari program kita juga. Tapi buat teman-teman yang memang belum keterima atau masih harus berproses lagi, lihat nih teman-teman yang ada di satu frame ini adalah orang-orang yang perjuangannya itu nggak sekali doang. Ya, tadi Kak Susilo itu aku kayaknya sangat, kayaknya aku rasa nih teman-teman yang nonton juga sangat-sangat setuju kalau next kita bikin khusus untuk sesinya Kak Susilo sendiri sih ya. karena benar-benar mewakili gitu ya, mewakili dari PBS 2 ini sendiri gitu, pemburu beasiswa S2 real. Kalau Kak Eliza tadi nanya aku secara pribadi, oh Dewi belum cerita nih tentang pengalamannya di pemburu beasiswa S2. Hari ini kita refleksi, kalau aku pribadi itu nggak ada pengalaman yang benar-benar tentang perjuangan mendaftar beasiswa, karena perjuangan itu baru dimulai tahun ini. Waktu aku dulu bergabung di PBS 2 bertemu dengan Kak Susilo, itu adalah anak S1 yang punya mimpi pengen S2, ternyata setelah lulus tertampar realita. Kerja dulu deh gitu ya, kerja dulu deh, mamamu nggak orang kaya kan gitu, IELTS itu mahal ya, kayak gitu. Jadi
akhirnya memutuskan untuk off dulu dari dunia uh, pemburuan beasiswa gitu ya. Makanya ketika tadi di awal ditanyakan satu kalimat tentang PBS 2, aku langsung keingetnya adalah kayak pengingat, kayak apa ya, kok dibilang jangkar, kayak satu nama atau satu komunitas yang ketika disebutkan aku ingat, oh dulu aku punya mimpi ini dan itu belum selesai gitu. Ya aku harus balik lagi nih, on track lagi, karena mimpinya masih ada, semangatnya masih ada. Dan kalau kita meraih beasiswa, kalau kita mau daftar beasiswa itu kan bukan hasrat personal ya, kita pengen memberikan kebermanfaatan. Even misalnya aku nggak mau daftar LPDP atau aku mendaftar LPDP, kalau LPDP kita bicara kontribusi, tapi beasiswa yang lainnya nggak semuanya ya bicara tentang kontribusi. Misalnya Chevening dia lebih ke kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara beasiswa yang lainnya, tapi kalau aku pribadi tetap ya kenapa aku pengen studi lanjut, karena ilmu yang jauh lebih bermanfaat atau ilmu yang lebih tinggi itu kebermanfaatannya lebih luas gitu. Kalau kita terus belajar gitu, berarti kan makin banyak orang yang akan apa ya, mungkin kita nggak pala bicara kayak Kak Susilo. Kalau aku aja kadang lihat Kak Susilo, dia nggak pernah bilang, Dew, aku lagi ngejar S2, aku lagi ngejar S3 gitu. Tapi aku ngelihat perjuangan beliau yang konsisten aja sampai saat ini tuh udah ngajarin bahwasanya, oh, aku mau ngeluh nih, mau daftar beasiswa. Emang udah berapa sih yang aku daftar? Tuh yang aku kenal tuh lama loh ngedaftar beasiswa, banyak perjuangannya. Dia dapet apa yang dia mau. Kenapa? Karena dia nggak apa ya, nggak memutuskan untuk menyerah. Kan orang-orang yang kalau menyerah itu kan yang udah sama sekali tidak ada kemungkinan berhasilnya. Kalau kita mencoba sekalipun cuma 1%, masih ada kemungkinan berhasilnya. Itu sih yang Ini ngebuat aja, jadi Dew, PBS 2 aja baru tembus 1 hour di itu tuh Ika loh. Ika yang istrinya Kak Ami itu loh. Itu yang dia yang, waktu tahun pertama ya Kak? iya, itu Iya. tahun 2020 kalau nggak salah, Ika itu lulus beasiswa unggulan. Oh, itu pencapaian bagi kita pribadi karena nggak ada waktu itu, masih sama-sama S1, masih berjuang banget gitu kan. Belum ada yang S2 juga gitu kan. Tapi kita ya udahlah, mimpi aja dulu lah. Bukannya berburu gitu. Iya, benar. Apresiasi juga kan kalau kita ada member-member kita yang keterima beasiswa, kita selalu berikan apresiasi juga, kita sounding gitu di Instagram kita. Terus juga mereka kita berikan ruang juga untuk membagikan pengalamannya, karena aku yakin sih yang hari ini jadi narasumber dia pernah di posisi kita berjuang kan gitu. Jadi kayak Kak Susilo dulu itu dia yang jadi menti, sekarang dia yang punya menti dari ya. Kalau kita kan lihat, jadi kayak teman-teman di sini, apapun yang kalian perjuangkan, kalau diperjuangkan terus-menerus, ya suatu saat kita akan sampai di posisi itu. Dan bisa jadi kesulitan yang hari ini kita rasakan, itu ada orang yang merasakannya lagi. Kita punya nasihat yang jauh lebih wise untuk mereka gitu ya. Karena kalau mungkin kita berguru ke orang-orang yang daftar beasiswa sekali, daftar langsung keterima, itu gampang ya. Kayak, oh begini, dia agak, kalau bahasa kita gini, apakah guru bisa digantikan dengan AI? Nah itu ibaratnya yang one shot itu bisa jadi dia, kita rasa kayak AI, terlalu fiksi bagi kita gitu. Karena jalanku berliku-liku nih gitu. Orang-orang seperti Kak Susilo yang kita cari, kayak kalau kita agak ngeluh-ngeluh sih, kak, iya Kak, aku lagi sama kerjaan baginya waktunya gitu. Oh iya, saya dulu juga kayak gitu kan Mbak, kayak lebih gini ya, kayak ada kawan nih gitu. Itu sih ya, jadi kayak serunya berkomunitas itu menurut aku itu sih. Nah tadi udah dari Kak Eliza ya, terakhir dari Kak Susilo. Kak Susilo, pertanyaan yang sama Kak, satu harapan mungkin, harapan buat komunitas ini ke depannya itu gimana sih Kak? Baik, harapan pasti ini sih bisa konsisten. Itu mungkin yang PR kita bersama ya. salah satu tantangan semua komunitas, tidak hanya ke PPS 2 gitu ya. Semua komunitas dan khususnya di PPS juga gitu ya. Bagaimana bonding tim, kemudian tensi program terutama ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan dan perlu didiskusikan secara internal gitu. Karena sebenarnya tidak hanya Dewi aja yang bergerak gitu ya, tapi banyak tim internal yang juga akan membantu Dewi untuk kedepannya gitu. Dan juga dengan kalau nanti ada ketua PBS 2 yang terbaru gitu ya, saya berharap platform ini tidak menyebutkan kewajiban
ya, dengan membuat program tidak ada apa ya keistiqomahan gitu, konsistensi gitu ya, dan nanti kedepannya mungkin tongkat estafet akan diberikan mungkin ke Anila atau dengan teman-teman yang lain gitu. Dan kalau saya pribadi ya tadi konsisten dan temukan program yang memang itu bisa memberi kemanfaatan atau kemaslahatan kepada seluruh umat di bumi gitu sih. Amin, amin, amin. Itu harapan kita bersama juga ya. Terakhir dari Anila, mungkin ada yang beda mungkin harapan untuk PBS 2 ke depan nih sebagai orang internal saat ini gitu ya. Apa sih yang diharapkan buat kita ke depannya gitu? Kalau aku pribadi Kak, sebenarnya harapan yang sama dengan Kak Susilo ataupun Kak Eliza. Apa ya, intinya kita terus berkembang seiring usia kita yang masih ada angka 9, 10 dan seterusnya. Mungkin kalau secara spesifiknya aku sendiri secara pribadi tuh pengen PBS 2 tuh harapannya bisa sering kegiatan offline kayak gitu supaya secara branding sama istilahnya kontribusinya tuh kelihatan ketika kita offline kayak gitu Kak. Amin. Itu sih dari aku. Terima kasih. Amin, amin. Itu jadi harapan kita bersama juga ya, bisa ketemu secara langsung. Kita online aja energinya udah nular. Gimana lagi kalau kita ketemu offline ya, pasti serunya luar biasa banget tuh. Oke. Sama-sama di Surabaya kan? Kemarin iya, udah pernah ketemu juga waktu itu ya, Anila ya. Alhamdulillah sih komunitasnya online, tapi saat kita berkunjung, itu enaknya juga kita punya komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi kita punya teman dari berbagai kota. Kalau kita datang ke kota tersebut, kayak kita punya teman gitu yang dihubungin. Anila lagi kosong nggak? Kesini dong, aku lagi di kafe ini, dateng gitu. Masya Allah sih waktu itu ya. Alhamdulillah sudah ketemu. Sama Kak Susilo juga waktu itu seperti itu. Mungkin disuruh sama Kak Eliza ya. Apakah Kak Eliza yang pulang ke Indonesia ataukah kita yang berangkat ke Turki bertemu dengan beliau ya? Kita lihat, kita nantikan ya momen itu. Karena aku yakin pasti ada momennya. Yang penting kita sehat, umur panjang, amin gitu ya. Oke, thank you so much buat teman-teman semua yang udah bergabung di menemani waktu ngabuburit ya, udah mau berbuka nih Anila. 50 ya Anila, 50-an ya. Iya, Bukannya ya. Oke, masih ada waktu untuk ngambil air putih Anila ya. Oke, terima kasih buat teman-teman atas insight, cerita dan inspirasi yang udah dibagikan ya buat teman-teman kita. Nanti kita bakal taruh juga ini di feed kita. Jadi teman-teman semua yang baru bergabung atau baru berkenal dengan PBS 2, mudah-mudahan dari story-story cerita dari yang tadi dibagikan bisa tahu sedikit banyak ya bahwasanya PBS 2 ini selama 8 tahun mungkin belum bisa berdampak kepada seluruh anak di Indonesia atau kepada seluruh pemburu beasiswa di Indonesia, tapi ada loh orang-orang yang sudah merasakan kebermanfaatan dari PBS 2 ini, dan sebagai komunitas yang positif kita berharap ini komunitas tetap bertahan ke depannya, membantu lebih banyak orang lagi. Semoga juga diskusi kita sore ini tuh memberikan motivasi dan semangat ya buat teman-teman kita semua yang sedang berjuang meraih beasiswa khususnya. Sekali lagi aku mau ucapkan juga ya, kita semua yang mengucapkan selamat gitu ya. Happy anniversary PBS 2 yang ke-8 tahun. Boleh dong kita ya kayak barengan, nanti kayaknya direkam deh ini ya. Boleh. Aku cut nanti ya bagian ini kan, kalau udah di save nanti kan bisa di ini. Kita bareng-bareng ya. Happy anniversary pemburu beasiswa S2 yang ke-8. Oke. Gitu ya. Terus ketika udah aku bilang yang ke-8, aku nanti bilang sendiri pemburu beasiswa S2 calon intelektual pembaruan Indonesia. Oke? Kak Susilo mikir nih, kita umur ya Kak ya. Ini ya ngapal-ngapal itu ya, aduh gitu. Boleh ya kita kayaknya ya harus bersemangat, karena sebagai orang yang tim hore-hore di belakang ini harus luar biasa semangat. Jadi bilang happy anniversary pemburu beasiswa S2 yang ke-8. Pemburu beasiswa S2 calon intelektual pembaharuan Indonesia. Oke? Oh, intelektual. Oke. Perlu dicatat kan? Oke, nanti. Ini yang salah nggak kita kasih lift berarti ya, nggak kita kasih keluar berarti. Oke, 1, ready ya? 1, 2, 3.
Oke. Happy anniversary pemburu Pemburu beasiswa beasiswa S2 yang yang ke-8. ke-8 Pemburu beasiswa pemburu S2 beasiswa calon calon intelektual pembaharuan dua. Indonesia. Yeay. Dengan segala ini ya, dengan segala kekurangan jaringan ya, kebusukan jaringan gitu ya, kita bisa mengakhiri gitu ya kegiatan kita hari ini dengan husnul khotimah gitu ya. Kita harapkan semoga masih ada perayaan berikutnya kepada regenerasi kita selanjutnya. Semoga juga komunitas ini terus berkembang, memberikan manfaat dan membantu lebih banyak lagi generasi muda untuk meraih mimpi mereka khususnya di bidang pendidikan. Saya mungkin yang mewakili teman-teman yang hari ini bergabung di sini, kepada semua viewers kita berterima kasih ya udah bergabung teman-teman. Mohon maaf jikalau ada kekurangan selama live kita berlangsung. Akhir kata saya tutup live kita kali ini. Ingat guys, ini bukan yang terakhir. Kita masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Buat teman-teman tadi yang ada request apa yang mau kita lakukan ke depannya, boleh banget DM kita atau mungkin komen ya di postingan IG kita yang terakhir. Kita berusaha untuk membantu teman-teman kita yang mungkin butuh informasi dari kita. Itu aja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan pemburu beasiswa S2 lainnya. Bye-bye guys. Bye-bye Kak El, Kak Anila, Kak Makasih. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa Anila. Makasih Kak El, makasih semuanya, makasih Kak Dewi. Bye-bye.